warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Faiz Akbar. Saya Manianti Siregar. Saya Deborah Himawati Datanguri. Di sini kami bertiga akan mendiskusikan tentang hal yang berkaitan dengan konsep dasar dan tujuan pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama itu adalah konsep dasar. Konsep dasar adalah sebuah hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupannya dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka. Sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Perbedaan pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Yaitu yang pertama adalah pengertian pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan yang menimbulkan pengertian-pengertian baru yang pada intinya secara umum pendidikan Islam adalah pendidikan yang totalitasnya atau konteksnya mengacu kepada Islam dan mengacu kepada tiga istilah. Yang pertama tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Yang harus dipahami teman-teman bersama, tiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah pendidikan itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam informal, formal, dan non-formal. Dari berbagai literatur terdapat macam pendidikan Islam. Menurut Atiyah Al-Abrosi, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, bagus pola pikirnya, dan profesional dalam bekerja, manis dan utuh sapanya. Sedangkan Ahmad Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pada umumnya, tujuan atau pendidikan Islam itu sendiri dapat kita artikan yaitu sebuah upaya usaha untuk membentuk sebuah individu yang lain tidak bukan adalah sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi membentuk sebuah kepribadian yang kepribadian itu sejalan dengan cara pandang Al-Quran, sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, baik dari aspek rohani, jasmani, ataupun segala hal yang mencakup tentang kepribadian. Yang pada intinya pendidikan Islam itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang dilakukan oleh siapapun termasuk pendidik untuk menciptakan generasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baiklah, kira-kira nih, pendidikan Islam itu kan butuh yang namanya kurikulum, ya kan? Jadi kan pendidikan itu tuh memiliki banyak hal-hal yang atau unsur-unsur yang membuat pendidikan itu sendiri menjadi tercapai. Kira-kira butuh nggak kita dalam pendidikan Islam itu sebuah kurikulum? Butuh lah ya. Butuh. Kira-kira apa itu kurikulum? Jawabannya pan. Kurikulum itu kayak sebuah kayak kurikulum itu sebuah penyelenggara. Kurikulum itu sebuah peraturan dalam pendidikan, ya kan ya. Kurikulum itu dulu. Jadi dalam pendidikan Islam itu juga butuh yang namanya kurikulum yang dibahas. Kurikulum itu sendiri dia biasanya tuh dalam sebuah balai pendidikan itu berbeda-beda. Karena di pesantren dia memiliki kurikulum sendiri ya, di sekolah juga ada kurikulumnya sendiri. Kalau waktu di pesantren itu kurikulumnya apa yang dipakai biasanya? Dua-dua sih, kurikulum pesantren sama kurikulum nasional. Umum dipakai juga. Ini IPA kurikulumnya?
Nggak ada ya. Jadi ya waktu pengalaman aku di pesantren, kurikulum yang kami pakai itu mengacu pada dua hal biasanya. Pertama kurikulum pendidikan dari Kemendikbud, yang kedua dari pesantren itu sendiri. Iya. Beda-beda juga ya, tapi di pesantren itu yang diterapkan. Pesantren saya awal lah yang siapapun pula. Nah, jadi dalam pendidikan Islam tersebut, salah satu yang menjadi unsur dan hal-hal yang bisa tercapai dalam pendidikan diantaranya adalah sebuah kurikulum. Penting kurikulum itu. Gak mungkin pesantren atau sekolah balai pendidikan itu tercapai tanpa ada sistem, ya. Gak mungkin bisa tercapai. Dia cuma belajar aja ngapal. Harus kita punya kurikulum. Nah, itulah pentingnya kurikulum tadi. Kira-kira kurikulum di IPA itu lebih mengacu mana? Ke agama, ke apa-apa aja itu yang biasanya IPA tahu lah. Pengalaman IPA di pesantren itu lebih kepada hal yang mana? Kurikulum di pesantren saya lebih dominan ke tahfiz. Tahfidz ya, berarti pesantrennya itu lebih menekankan hal-hal yang bersifat menghafalan. Apapun itu biasanya tahfidz lebih ke Al-Quran. Kira-kira menurut pandangan Bima berhasil nggak tuh diterapkan di pesantren? Maksudnya anak-anak tuh sesuai dengan tujuan pesantren apa enggak? Ya. Iya. Mereka pun antusias. Luar biasa. Berarti kurikulum yang dipakai oleh pesantren IPA itu banyaknya menghafal. Ya. Ada standar 2006, 2011, 2012 ada ya. Di sini dikatakan bahwasanya konsep pendidikan Islam itu aktualisasi diri. Ketika Allah memerintahkan untuk manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah bekal kita sebagai manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya Allah itu memberikan kebebasan memilih pada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihan yang akan dirasakan manusia di akhirat kelak. Yang pertama itu yang harus dilakukan dalam mendidik manusia dengan tujuan pendidikan Islam, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai apa? Kemudian urgensi daripada menyembahnya itu harus apa ya. Jadi dia tuh pada akhirnya bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk tadi. Langsung aja masuk kepada tujuan pendidikan Islam. Kira-kira Pak Mantiati tujuan pendidikan Islam itu apa? Kira-kira menurutnya Pak Mantiati Islam ini kira-kira apa? Kalau menurut anak, tujuan pendidikan Islam itu menjadikan kita sebagai manusia yang rohaniah, menuju kepada Sang Pencipta dan membuat Islamiah lah. IPA? Kira-kira apa nih Pak? Tujuan pendidikan Islam itu menurut IPA itu apa yang IPA pahami selama ini? Kira-kira tujuan pendidikan Islam itu menurut IPA itu kepada hal-hal yang bagaimana gitu tujuannya itu, gambaran IPA apa gitu? Tujuannya itu agar kita Kita kurikulum ya? Judulnya? Konsentrasi. Kita kelompok 10 ya? Ya, kita kelompok Judulnya Oke. Kira-kira apa tadi? Tujuan pendidikan Islam itu kira-kira di IPA itu apa? Yang menurut IPA apa namanya? agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Jadi untuk yang mau paham ya kan, tujuan pendidikan Islam itu nggak usah lah, dari jurnal itu dulu lah, dari jurnal yang dikutip Muhammad Rusmin, jurnal UIN Alauddin Makassar. Ya, apa yang disampaikannya bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gak hanya itu, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di samping tujuan pendidikan Islam mengutamakan yang namanya hal-hal yang bersifat agama, bersifat akhirat,
tujuan pendidikan Islam juga memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik itu mampu dalam hal-hal yang bersifat bersaing dalam dunia. Seperti ya pada intinya itu nggak hanya soal agama terus, karena kan yang kita pahami selama ini kan tujuan pendidikan itu untuk menciptakan generasi yang bertakwa gitu kan. Memang iya, cuman kita harus lebih luas dalam memandang sesuatu gitu, dengan menyertakan beberapa hal-hal yang bersifat umum. Kayak tujuan pendidikan Islam itu satunya membuat jasmani menjadi bugar, bisa aja. Jadi tujuan pendidikan Islam itu secara simpelnya bagi saya adalah menciptakan generasi yang pertama bertakwa, alim taqi, kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Di samping itu, tujuan pendidikan Islam juga memiliki poin-poin atau tujuan-tujuan yang tidak hanya bersifat dunia, yang tidak hanya bersifat akhirat, tapi memiliki tujuan pendidikan yang bersifat dunia juga. Kenapa? Karena harapan semua orang selain baik di akhirat juga baik di dunia. Dan doa yang sering kita doakan di setiap sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari doa ini dan bisa kita jelas mengambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berbau agama atau akhirat, juga mencakup hal-hal yang berbau dunia. Seperti apa tuh? Sehat kantong.